Soal yang pertama, berat rata-rata dari 15 siswa adalah 52 kg, dan berat rata-rata 25 orang lainnya adalah 48 kg. Berat rata-rata dari keseluruhan kedua kelompok tersebut adalah, ingat rumus rata-rata gabungan, itu adalah rata-rata yang pertama kali banyak data yang pertama ditambah rata-rata yang kedua kali banyak data yang kedua ditambah seterusnya, per data yang pertama kita tambahkan dengan data yang kedua ditambah seterusnya. Kalau ada sampai 3 ya silakan ditulis. Nah, di soal berat rata-rata dari 15 siswa berarti N1-nya 15, berat rata-ratanya X1 bar sama dengan 52 kg. Dan berat rata-rata 25 orang lainnya, N2-nya 25, yaitu 48 kg. X2 barnya 48 kg. Nah, tinggal masukin ke rumus. Jadi rata-rata gabungan, ya X1 dikali N1. X1 bar ya. Jadi 52 dikali N1, 15. Ditambah X2 bar 48 dikali N2-nya 25. Per N1 tambah N2, 15 tambah 25, 40. Nah, ini kita kan boleh memisahkan kayak gini ya. 52 kali 15 per 40, ditambah 48 kali 25 per 40. Boleh kan? Sehingga kita lebih memudahkan kita dalam membagi bilangan ini. 52 dengan 40 kan habis dibagi 4. Ini 13, yang ini kalau dibagi 4, 10. Nah, 10 dengan 15 habis dibagi 5. Dapat 3, ini dapat 2. Gitu. 48 dengan 40 habis dibagi 4. Ini 12, ini 10. 10 dengan 25 habis dibagi 5. 10 bagi 5, 2. 25 bagi 5, 5. Sehingga yang tersisa apa? 13 kali 3, 39 per 2. Ditambah 12 kali 5, 60 per 2. 39 bagi 2, 19 setengah. Ditambah 60 bagi 2, 30. 19 setengah ditambah 30, hasilnya adalah 49 setengah kilogram. Gitu. Sehingga kita pilih jawaban yang C. Soal yang kedua, rata-rata nilai ujian dari 12 siswa adalah 75. Kita misalkan N1 sama dengan 12, rata-ratanya 75. Setelah nilai 3 siswa baru ditambahkan, rata-rata nilainya menjadi 78. Nah, X gabungan. Ya kan? Karena ditambahkan 3 siswa ke dalam 12 siswa tadi. Maka sudah tergabung, ya kan? Nilai gabungannya itu rata-ratanya adalah 78. N2-nya kan 3 orang. Nah, yang ditanya, berapa rata-rata nilai dari 3 siswa tersebut? Jadi yang ditanya adalah rata-rata yang kedua. Tadi kita sudah nulis rumus rata-rata gabungan. Rata-rata yang pertama dikali banyak datanya, ditambah rata-rata yang kedua kali N2 per N1 tambah N2. Rata-rata gabungannya sudah ada 78 sama dengan rata-rata yang pertama 75. Data yang pertama 12. Ditambah rata-rata yang kedua ditanya, dikali dengan banyak data yang kedua ada 3 orang, per N1 tambah N2, jadi 12 tambah 3, 15. Ini kita kali silang, 78 kali 15 sama dengan 75 kali 12, ditambah X2 bar kali 3, ya 3 kali X2 bar, gitu ya. Nah, kemudian yang ini kita pindah ruas aja, 78 kali 15 dikurang 75 kali 12, sama dengan 3 kali nilai rata-rata yang kedua tadi. Nah, gimana cara kita mencari nilai ini kira-kira? Ini kan 75, nah 78 ini kita buat aja kayak gini. 75 ditambah
3. Kemudian kita kalikan dengan 15, dikurang 75 kali 12, sama dengan 3 kali rata-rata yang kedua. Nah, ini kalau kita kalikan masing-masing, jadinya apa? 75 kali 15 ditambah 3 kali 15, 45. Dikurang 75 kali 12, sama dengan 3 kali rata-rata yang kedua. 75, 75, kita keluarkan. 75, kita kasih kurung. Nah, dikali 15, kita taruh di sini, dikurang 12. Ya kan? 75 kali 15, ini dia. 75 dikali min 12, nah ini dia, ya kan? Nah, kemudian terakhir kita tambahkan dengan yang belum ini adalah 45, sama dengan 3 kali X2 bar. 75 dikali, ini berapa? 3 ya, ditambah 45, sama dengan 3 kali X2 bar. Di sini ada 3, maka masing-masingnya kita bagi 3. Ini bagi 3, ini juga bagi 3, ini juga bagi 3. 75 kali 3 bagi 3, 3-nya habis. Sehingga apa? 75 ditambah 45 bagi 3, 15. Sama dengan 3 bagi 3, 1 kali X2 bar, X2 bar. Sehingga nilai rata-rata yang kedua tadi adalah 75 tambah 15, berapa? 90. Nah, gitu ya, yang D. Jadi ini cara kalau seandainya perkaliannya terlalu rumit gitu ya. Lanjut ke soal yang ketiga. Nilai rata-rata ulangan dari 24 siswa wanita adalah 70. Sedangkan rata-rata nilai 16 siswa pria 80. Nilai rata-rata keseluruhan siswa tersebut adalah, nah lagi-lagi X gabungan, bar, rata-rata gabungan. Ya, jadi nilai rata-rata yang pertama 70, dikali dengan banyak datanya 24. Rata-rata yang kedua 80, dikali dengan banyak data yang kedua 16. Dibagi banyak data keseluruhan, ya kan, 24 tambah 16, 40. Nah, ini kan bisa kita buat gini, 70 kali 24 per 40 ditambah 80 kali 16 per 40. Nolnya dicoret, sama-sama dibagi 10, ini juga ya. Kemudian 4 dengan 24, ini kan habis dibagi 4 ya kan, 6. 16 bagi 4, 4. Sehingga yang tersisa apa? 7 kali 6, 42. Ditambah 8 kali 4, 32. 2 tambah 2, 4. 4 tambah 3, 7. Sehingga nilai rata-rata keseluruhannya atau gabungannya adalah 74, yang A. Soal keempat, nilai rata-rata siswa putra adalah 78, dan nilai rata-rata siswa putri adalah 70. Jika nilai rata-rata siswa dalam kelas adalah 73, maka perbandingan banyak siswa putra dan putri adalah. Jadi yang diketahui rata-rata putra, kita kasih indeksnya 1. Jadi rata-rata X bar 1 sama dengan 78. Dengan banyak siswanya adalah N1. Ya, kita nggak tahu berapa. Kemudian putrinya kita kasih indeks 2. Nilai rata-rata putri adalah 70. Banyak siswa putri, kita misalkan N2 ya, sesuai dengan indeksnya. Kemudian rata-rata gabungannya adalah 73. Nah, yang ditanya adalah perbandingan banyak siswa putra dan putri. Jadi N1 banding N2. Ya kan? Karena kita sudah kasih indeks, yang 1 itu adalah untuk putra, yang 2 adalah untuk putri. Jadi rata-rata gabungan sama dengan rata-rata yang pertama kali N1 ditambah rata-rata yang kedua kali N2 per N1 tambah N2. Tinggal kita masukin angkanya. Rata-rata gabungannya adalah 73. Rata-rata yang pertama siswa putra yaitu 78 dikali N1. Rata-rata putri 70 kali N2 per N1 tambah N2. Nah, kita kali silang aja, 73 dikali N1 tambah N2. Sama dengan 78 N1 ditambah 70 N2. 73 N1 kita kalikan ke dalam, ditambah 73 N2 sama dengan 78 N1 ditambah 70 N2. Kita kumpulkan yang sejenis, ini N1, ini N1. Jadi 73 N1 dikurang. Ya, pindah ruas.
78N1 sama dengan 70N2 dikurang, ini pindah ruas ya, ke ruas kanan, jadi negatif, dikurang 73N2. Ini sudah sama, jadi 73 dikurang 78 adalah min 5N1, sama dengan 70 dikurang 73 adalah min 3N2. Ya kan? Nah, untuk mencari perbandingannya, maka tinggal kita kali silang aja ini. Ya kan? N1, ini kita pindah ruas ke sini jadi N2 per N2. Ya, sama dengan ini tetap min 3. Nah, ini pindah ruas, jadi pembagian. Min 3 bagi min 5, kan jadi positif ya. Min bagi min, jadinya adalah 3/5. Sehingga, perbandingan antara siswa putra dengan putri adalah 3/5. Jawabannya yang A, itu kalau kita gunakan rumus ini ya. Kita juga bisa menentukannya dengan menggunakan rumus cepat. Caranya adalah tadi N1 banding N2 sama dengan rata-rata gabungan dikurang dengan rata-rata yang kedua bagi rata-rata gabungan dikurang rata-rata yang pertama. Ingat kalau di sini N1, di sini rata-rata yang kedua. Rata-rata yang kedua di sini, ini rata-rata yang pertama. Ya, jangan kebalik. Nah, rata-rata gabungannya adalah 73. Jadi 73 kita kurangkan dengan rata-rata yang kedua, yaitu putri, 70. Dibagi. Ini harga mutlak ya. Nanti kalau ketemu negatif ya kita ambil positif. Rata-rata gabungannya 73 dikurang rata-rata yang pertama yaitu siswa putra, 78. 73 dikurang 70, 3 ya. 73 dikurang 78 min 5. Nah, karena dia harga mutlak, ya kita ambil positif. 3/5. Nah, hasilnya sama. Gitu. Soal yang kelima, 10 tahun yang lalu, usia Dava adalah sepertiga usianya sekarang. 15 tahun yang akan datang, perbandingan antara usia Dava dan Hafiz adalah 3/5. Usia Hafiz 5 tahun yang akan datang adalah, kita misalkan usianya yang sekarang, si Dava kita misalkan D, si Hafiz kita misalkan H. Nah, di sini ada kata-kata 10 tahun yang lalu, berarti umurnya yang 10 tahun yang lalu, ya umurnya yang sekarang kita kurang 10. Ya kan? D kurang 10, Hafiz juga. Nah, 10 tahun yang lalu, usia Dava adalah D dikurang 10 adalah artinya sama dengan sepertiga usianya sekarang. Jadi 1/3 usianya sekarang adalah D. Ya kan? Nah, kedua ruas kita kalikan dengan 3. D kali 3, 3D. Dikurang 10 kali 3, 30. 1/3 D dikali 3. Jadi 1/3 kali 3 itu artinya 3/3, yaitu 1. 1 kali D, D. Kita pindah ruaskan D-nya, 3D dikurang D sama dengan min 30, pindah ruas ke kanan jadi positif. 3D dikurang D, 2D, sama dengan 30. Sehingga usia Dava adalah 30/2. Atau usia Dava sekarang adalah 15 tahun. Ini 15 tahun. Kemudian kalimat selanjutnya, 15 tahun yang akan datang berarti kita tambah 15 dari usianya sekarang. Sekarang si Dava usianya adalah 15 tahun. Kalau 15 tahun yang akan datang berarti usianya adalah 30 tahun. Si Hafiz gitu juga, Hafiz ditambah 15 tahun gitu. 15 tahun yang akan datang, perbandingan antara usia Dava dan Hafiz. Jadi usia Dava banding Hafiz, 30 banding usia Hafiz, H tambah 15 sama dengan 3/5. Kita kali silang. 30 kali 5 sama dengan 3 kali H plus 15. Ini 150 sama dengan 3H ditambah 45. 45-nya kita pindah ruas, 150 dikurang 45 sama dengan 3 kali usia Hafiz. 105 ya kan? 150 dikurang 45 adalah 105 sama dengan 3 kali usia Hafiz. Ya, kita bagi 3, ini juga bagi 3. 105 bagi 3,
35 ya. Sama dengan 3 bagi 3, 1 kali H. Tinggal H. Jadi usia Hafiz sekarang adalah 35 tahun. Nah, pertanyaan soal adalah usia Hafiz 5 tahun yang akan datang. Usia Hafiz 5 tahun yang akan datang. Jadi usianya sekarang, ya kan? Usianya sekarang adalah 35 tahun. Kalau 5 tahun yang akan datang, ya tambah 5. 40 tahun. Jawaban yang tepat yang D. Soal ke-6. Azam meminjam uang sebesar 2 juta di koperasi. Jika jumlah uang yang harus dibayar Azam setelah meminjam selama 15 bulan adalah 2.245.000. Besar persentase bunga pinjaman per tahun adalah, nah kalau untuk mencari bunga, ini kan yang dibayarnya adalah 2.245.000 dikurang dengan pinjaman awal, yaitu 2 juta. Sehingga bunganya adalah 245.000 selama 15 bulan. Ya kan? Nah, rumus bunga itu adalah pinjaman awal dikali dengan tingkat suku bunga dikali dengan lama pinjaman. Nah, bunganya yang harus dia bayar adalah 245.000. Pinjaman awal 2 juta. Dikali dengan tingkat suku bunga dikali dengan lama pinjaman 15 bulan. Kita sederhanakan, sama-sama dibagi 1000, coret nolnya 3. Nah, sehingga apa? 245 per 2000 dikali 15 sama dengan I. Nah, kalau mau dijadikan persen, tinggal kali 100% di sini. Nah, kalau gitu ini kan boleh coret ya, nolnya 2. 245% per 20 kali 15, 300 ya, sama dengan I. Nah, ini adalah tingkat suku bunga selama 1 bulan. Nah, kalau bunga dalam 1 tahun berarti ada 12 bulan, tinggal kali 12. Jadi, persentase bunga dalam 1 tahun adalah 245% per 300 ya kali 12 bulan. Ya kan? Kemudian 12 dengan 3 habis dibagi 3, ini 4, ini 100 ya. Nah, 245% dikali 4. 245 kali 4. 4 kali 5, 20. Simpan 2. 4 kali 4, 16. Simpan 2 tadi, 18. Simpan 1. 4 kali 2 kan 9 ya. 4 kali 2, 8. Tambah 1, 9. Jadi 980% bagi 100. Berapa? 9,8%. 9,8% berarti jawabannya yang E. Gitu ya. Semoga bisa dipahami. Soal ke-7, ada 8 orang pekerja mampu menyelesaikan pembuatan sebuah bangunan dalam waktu 18 hari. Nah, ini kita misalkan jumlah pekerja 8 orang. Hari yang dibutuhkannya hanya 18 hari kalau ada 8 orang pekerja. Pimpinan proyek ingin pekerjaan tersebut cepat selesai dalam waktu 12 hari. Jumlah pekerja tambahan yang harus ditambah agar pekerjaan selesai seperti yang diinginkannya adalah, nah ini kita misalkan P. Kalau 8 orang, itu butuh 18 hari. Kalau pengen cepat selesai, tentu pekerjaannya harus lebih besar dari 8 orang, kan gitu. Sehingga ini adalah perbandingan berbalik nilai. Ya kan? Nah, harinya semakin kecil, maka jumlah orang yang bekerja harus ditambah atau harus lebih banyak, gitu ya. Itu ciri-ciri perbandingan
berbalik nilai. Cara mengerjakannya cukup mudah, kita kali lurus, ini kita kasih sama dengan, artinya P dikali 12 adalah 12P sama dengan 8 kali 18. Nah, kita tulis aja kayak gini, sehingga P sama dengan 8 kali 18 dibagi dengan 12. Sama-sama habis dibagi 6 ya. Ini 3, ini 2. 8 dengan 2 habis. 8 bagi 2 kan 4. Nah, sehingga yang tersisa apa? 4 kali 3, yaitu 12 orang. Nah, jadi untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut dalam waktu 12 hari, maka pekerjaannya harus 12 orang. Nah, tambahannya berapa? Ya, tinggal kurangkan aja 12 kurang 8, yaitu 4 orang. Ini tambahan pekerjaannya ya. Jawabannya yang C. Soal ke-8, suatu pekerjaan direncanakan akan selesai dalam 48 hari dengan 20 orang pekerja. Setelah dikerjakan 12 hari, pekerjaan terhenti selama 6 hari. Jika kemampuan bekerja tiap orang sama dan agar pekerjaan selesai tepat waktu, harus ditambah pekerja sebanyak. Jadi rencana itu dalam 48 hari dengan jumlah pekerja sebanyak 20. Tapi dalam realitasnya atau dalam praktiknya, setelah dikerjakan, ini kita buat hari, setelah dikerjakan 12 hari, pekerjaan terhenti selama 6 hari. Jadi hari pertama sampai hari ke-12 ini masih bekerja sebanyak 20 orang, ya kan? Kemudian pekerjaan terhenti selama 6 hari. Ya. Jadi 6 hari nggak ada yang kerja alias 0 gitu ya. Nah, ini sudah berjalan berapa hari? 18 hari, ya kan? Nah, 18 hari supaya jadi 48 masih tersisa berapa? 30 hari, ya kan? Nah, 30 hari ini berapa pekerja yang dibutuhkan? Gitu. Konsepnya kan gini ya. Rencana itu harus sesuai dengan realitasnya. Tadi kita sudah bahas di soal yang ke-7 bahwa hubungan hari dengan jumlah pekerja itu berbandingan terbalik. Sehingga rencana ini ya kita kali lurus saja. 48 dikali 20 sama dengan realitasnya juga 12 dikali 20 ditambah, ya kan? Karena di sini terbagi 12 hari kerja, 6 hari libur, kemudian sisa 30 hari. Ditambah 6 dikali nggak ada yang kerja, 0. Ditambah 30 hari dikali P, gitu. Nah, P yang akan kita cari. Nah, ini kan 0 ya. Sehingga 48 dikali 20, ini kita pindah ruas, dikurang 12 kali 20 sama dengan 30P. 20-nya kita faktorkan, jadi 20 dalam kurung 48 dikurang 12 sama dengan 30P. 20 dikali 48 dikurang 12, 36 sama dengan 30P. Coret nolnya, ya kan? 3 dengan 36 habis dibagi 3, ini 12. Ini 1. Sehingga yang tersisa apa? 2 kali 12, 24 sama dengan P. P ini adalah jumlah pekerja. Nah, perlu hati-hati yang ditanya di sini adalah pekerja tambahan. Ya, awalnya kan ada 20 orang. Ya kan? Nah, penambahannya berapa? Ya, 24 dikurang 20 sama dengan 4 orang. Nah, sehingga kita pilih yang A. Nah, ini perlu hati-hati. Jangan langsung pilih yang D ya. Dilihat dulu pertanyaan soalnya. Oke, itu cara pertama. Nah, cara yang kedua, ini rumus cepat. Tambahan pekerja, atau kita singkat aja TP, sama dengan kita bisa gunakan rumus BOS. Nah, B itu adalah berhenti. O itu adalah jumlah orang, S adalah sisa waktu. Nah, berhentinya berapa? 6 hari. Orang atau jumlah pekerja ada 20 orang. Nah, sisa waktu tadi kan dari 48 hari itu
sudah berjalan 12 hari. Kemudian terhenti 6 hari. Nah, sisanya berapa? 30. Jadi bagi 30. Ini coret ya. 3 dengan 6, ini habis dibagi 3. 6 bagi 3, 2. Sehingga yang tersisa apa? 2 kali 2, yaitu 4. Nah, gitu ya. Ini langsung mencari tambahan pekerja, sehingga bisa kita gunakan lebih cepat dari cara yang pertama. Nah, hasilnya sama, yang A. 9. Mega mempunyai 49 meter kain baju. Dia akan membagikan kain tersebut kepada beberapa anak yatim. Jika setiap anak menerima 1/3/4 meter, jumlah anak yatim yang dapat menerima kain tersebut adalah berapa orang? Ya, tinggal bagikan aja. Total kain ada 49. Nah, setiap anak dapat 1/3/4 ya. Bagi 1/3/4. Nah, kita sederhanakan ke pecahan biasa. Caranya adalah 4 kali 1 ditambah 3 per penyebutnya 4. 4 kali 1, 4. Ditambah 3, 7/4. Jadi 49 dibagi 7/4. Nah, ini kan kita bisa tulis kayak gini. 49 dibagi 7/4. Ini kan 49/1 gitu ya. 49/1 dikali. Ini pembagian kita rubah ke perkalian, maka pembaginya kita balik. 7/4 kita balik menjadi 4/7. Kemudian 49 dengan 7 habis dibagi 7 ya. Ini 7, ini 1. 7 kali 4, 28. Per 1 kali 1 adalah 1. Sehingga banyaknya anak yatim yang menerima kain tersebut adalah sebanyak 28 orang. 10. Perbandingan dua bilangan adalah 6/9. Jika selisih kedua bilangan adalah 12, bilangan terbesarnya adalah, nah, jadi perbandingannya kan kita bisa buat kayak gini. 6 mananya? 6x banding 9x. Kan boleh gitu ya. Nah, terus kalimat kedua di sini dikatakan selisih kedua bilangan adalah 12 ya. Kita cari selisihnya. 9x dikurang 6x sama dengan 12. 9 dikurang 6 adalah 3. 3x sama dengan 12. Sehingga x sama dengan 12/3 atau x-nya 4. Bilangan terbesar adalah, nah, yang terbesar kan yang bagian 9, ya kan? Jadi 9 dikali x, x-nya 4. 9 kali 4, 36. Jawabannya yang C. Kalau bilangan terkecil, 6 kali 4, yaitu 24. Nah, selisihnya pas nggak? 12. 36 dikurang 24 sama dengan 12. Nah, sesuai dengan soal. Nah, seperti itu ya. 11. Jika tinggi tabung S adalah 3 kali tinggi tabung R. Jadi, tinggi S sama dengan 3 kali tinggi tabung R. Sedangkan jari-jari S, RS, sama dengan setengah dari jari-jari tabung R ya. Setengah R besar. Nah, gitu. Perbandingan isi tabung S terhadap tabung R adalah, ingat, isi itu namanya adalah nama lain dari volume atau isi, boleh. Nah, volume tabung apa? V dikali R kuadrat ya, dikali dengan tinggi, ya kan? Nah, kalau VS banding VR sama dengan V dikali RS kuadrat dikali TS per V dikali R dikali dengan tinggi tabung R. Tinggal kita masukin angkanya. Ini kan boleh dicoret, kan sama. RS itu adalah setengah dari RR. Nah, ini kita kuadratkan. Tinggi S adalah 3 kali tinggi tabung R per, ini kita biarkan aja. Ini kita coret lagi. Setengah kita kuadratkan, 1/4 dikali RR kuadrat dikali 3 per RR. Ini kuadrat ya. Ini kuadrat.
Nah, ini juga kita coret. Sehingga perbandingannya berapa? 1 dikali 3 adalah 3/4. Ya. Lanjut ke soal yang ke-12. Jika X sama dengan 3/7 dan Y 33,3%, maka X-nya 3/7, Y-nya 33,3% itu sama dengan 1/3. Nah, ini kan pecahan sederhana ya. 1/3. Nah, untuk menentukan siapa yang lebih besar, maka kita pakai cara anak SD. Kita kalikan aja ini, 3 kali 3, 9. 7 kali 1, 7. Mana yang lebih besar? 9. Nah, sehingga X lebih dari Y. Sehingga kita pilih yang B.